Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk kembali boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh merenungkan dan boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami saat ini Tuhan, agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saat ini mari kembali kita belajar dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kembali kita merenungkan satu kebenaran. Saya berikan suatu tema dalam pemberitaan firman saat ini, yaitu manusia kepercayaan Allah. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-19, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Jelas tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang Korintus bahwa kita yang dulunya jauh menjadi dekat. Kita dulunya yang setru, yang adalah setru Allah, diperdamaikan oleh Allah. Kita yang dulunya diperhamba oleh dosa, oleh karena kasih karunia Allah, kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi menariknya, tidak sampai di titik ini. Tidak sampai di titik bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Tidak sampai di mana kita hanya menjadi ciptaan yang baru saja. Tapi saat ini mari kita merenungkan bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang dipercayakan oleh Allah. Dalam ayat ini, apa yang sudah Tuhan percayakan bagi engkau dan saya? Dalam pasal yang kelima ayat 18, di bagian yang terakhir dikatakan bahwa Ia, Allah, telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Apa yang Allah percayakan bagi kita orang yang sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah mengalami pendamaian dengan Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita dipercayakan oleh Allah, yaitu yang pertama, pelayanan pendamaian itu. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam pelayanan kita sebagai orang-orang percaya bergereja, ingat bahwa pelayanan kita di gereja itu merupakan kepercayaan Tuhan bagi kita, di mana di sana kita menjalankan satu tanggung jawab yang Tuhan beri untuk bagaimana orang lain boleh didamaikan dengan Tuhan. Pelayanan yang kita geluti hari ini atau pekerjaan yang kita kerjakan hari ini, ingat bahwa itu merupakan suatu titipan Tuhan, bahwa di mana melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, membawa orang boleh berdamai dengan Tuhan. Begitu juga di dalam rumah tangga kita, pelayanan kita di rumah tangga kepada istri, kepada suami, kepada anak, biar itu menjadi pelayanan yang membawa pendamaian dengan Tuhan. Mungkin hari ini ada suami kita yang belum kenal Tuhan, atau istri kita yang belum kenal Tuhan, atau anak-anak kita yang jauh daripada Tuhan. Jadikanlah kehidupan kita ini menjadi suatu pelayanan, di mana membawa orang tua kita, membawa istri, membawa suami kita, atau anak-anak kita berdamai dengan Tuhan. Begitu juga di pekerjaan kita. Apa yang ketika kita di tempat kerja kita di mana saja kita berada, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahwa itu semua merupakan suatu titipan Tuhan untuk apa? Untuk memperdamaikan orang lain dengan Allah. Karena kita sudah diperdamaikan. Ayat ini menjelaskan bahwa saya dan saudara ciptaan baru, dan kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan.
Dan tidak cukup sampai di sini, ada tanggung jawab, ada kepercayaan Allah bagi kita, bagaimana orang lain juga diperdamaikan dengan Tuhan. Makanya gereja merupakan sentral dari pelayanan itu. Ketika kita di gereja ada perselisihan, ketika di gereja kita saling membenci, saling sikut antara pengerja, bagaimana kita bisa membawa jemaat Tuhan berdamai dengan Tuhan? Atau bagaimana kita bisa menciptakan damai Allah ada di dalam gereja? Gereja merupakan sentral dari pelayanan itu. Makanya ketika kita ada di gereja, buang segala sakit hati, buang segala iri hati. Mari kita lakukan bahwa kita ingat bahwa pelayanan yang kita kerjakan itu merupakan titipan Tuhan, merupakan kepercayaan dari Tuhan untuk memperdamaikan jemaat Tuhan dengan kepala gereja. Untuk bagaimana bagaimana jemaat Tuhan boleh menikmati damai Tuhan di rumah Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan boleh menikmati Tuhan di dalam gereja itu. Sehingga ketika mereka ada di luar, sehingga kita ada di luar, baik dalam pekerjaan, dalam rumah, juga bisa mengaplikasikan bahwa membawa banyak orang untuk bisa menikmati Tuhan. Inilah yang pertama, bahwa Allah mempercayakan kita. Ini menjadi satu perenungan bagi kita bahwa Allah mempercayakan pelayanan pendamaian itu. Karena kita sudah didamaikan, maka berita itu, pelayanan itu diberikan kepada kita, sehingga orang lain juga boleh mengalami pendamaian itu. Kalau kita malas, kalau kita membenci, kalau kita kepahitan, kalau kita sombong, kita arogan, kita tidak akan bisa menunaikan panggilan atau tanggung jawab yang sudah Tuhan beri, kepercayaan yang Tuhan beri. Maka perlulah kita kembali lagi kepada firman Allah. Kristus menjadi contoh, dia merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib, sehingga kita boleh melayani dengan kerendahan hati, dengan merendahkan diri, supaya orang lain boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mempercayakan apa kepada kita? Di sini dikatakan bahwa dia mempercayakan berita pendamaian. Yang pertama, mempercayakan pelayanan pendamaian. Yang kedua, dia mempercayakan berita pendamaian itu. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi perenungan bagi kita saat ini, bahwa ada berita, ada pesan yang sudah Tuhan beri bagi kita, yaitu pesan pendamaian antara manusia dengan Allah. Pesan pendamaian yaitu Injil, di mana Allah sudah menyelamatkan manusia melalui kehidupan engkau dan saya. Maka perhatikanlah setiap tutur kata kita. Kalau pelayanan itu berbicara sikap tindakan kita, kreativitas kita, tetapi dalam pesan ini, dalam berita ini bicara tentang apa yang kita katakan, apa yang sedang harus kita perkatakan, maka perlu diperhatikan. Biarlah kita saat ini menjadi orang-orang yang membawa berita pendamaian itu. Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membawa kasih, perkataan yang memberkati banyak orang. Sehingga apa? Sehingga berita pendamaian itu juga boleh dinikmati orang lain. Berita kasih itu boleh dinikmati oleh orang lain. Perkataan yang memberkati itu boleh membangkitkan semangat orang lain juga. Jadi ada dua hal yang perlu kita renungkan saat ini, bahwa kita sebagai ciptaan baru yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita adalah orang-orang atau manusia yang dipercayakan oleh Allah, yaitu pelayanan pendamaian. Yang kedua adalah dipercayakan berita pendamaian itu. Biarlah kita ini sebagai orang-orang yang membawa pesan Tuhan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apa? Kristus boleh dinikmati oleh banyak orang lewat kehidupan kita, lewat pelayanan kita, lewat kinerja kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap kehidupan kita, supaya banyak orang lain juga menikmati damai Kristus, menikmati pendamaian dengan Tuhan, bahkan mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Roma, Bapak Ibu, pasal 14 di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-12 saya bacakan buat kita semua. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita hari ini, yaitu pelayanan pendamaian, yaitu berita pendamaian itu, kita juga akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjalankannya sesuai kebenaran firman Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat, atau kita menjalankannya untuk fokusnya kepada diri kita, kemuliaan diri kita, atau kemuliaan Allah Bapa. Mari, biar ini menjadi perenungan kita saat ini, bahwa saya dan saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan, tidak cukup sampai di sana, yang sudah didamaikan dengan Allah, tapi berita itu, pelayanan itu juga harus dinikmati oleh orang lain juga, sehingga semua orang boleh menikmati damai Tuhan
dan didamaikan dengan Yesus Kristus, Sang Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja bagi kami. Firman-Mu mengandung janji dan berkuasa menolong setiap kehidupan kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Jika ada yang sedang sakit, sedang bergumul dengan kehidupannya, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah jodoh, masalah karir, bahkan masalah keturunan, biarlah oleh kuasa salib Kristus, oleh kuasa firman Allah, di dalam nama Yesus, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari tumpangkan tangan-Mu di bagi yang sakit. Di dalam nama Yesus, biarlah mengalami kesembuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan permohonan doa dan pelayanan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.